nama saya Witri Raja Gugup dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia semester 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses bisnis, tata kelola, dan pengendalian internal pada perusahaan dagang Guardian. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu Guardian. Jadi, Guardian adalah perusahaan dagang yang menjual berbagai produk kesehatan dan kecantikan seperti skincare, kosmetik, vitamin, obat ringan, serta perlengkapan perawatan diri. Nah, kemudian ada tujuan utama Guardian. Jadi, tujuan utama Guardian itu adalah untuk menyediakan produk yang dibutuhkan pelanggan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Untuk proses bisnis Guardian dimulai dari tahap pembelian barang sampai barang tersebut terjual kepada pelanggan dan hasil penjualannya dicatat sebagai laporan. Nah, untuk tahap yang pertama adalah pembelian produk dari supplier atau distributor resmi. Jadi, Guardian memilih produk berdasarkan kebutuhan pelanggan, tren yang sedang populer, dan permintaan pasar. Setelah menentukan produk yang akan dibeli, Guardian melakukan pesanan dalam jumlah tertentu. Kemudian, barang tersebut dikirim ke gudang pusat atau langsung ke toko Guardian. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah penerimaan dan pengecekan barang. Saat barang sampai, karyawan akan mengecek jumlah barang, kondisi kemasan, dan tanggal kadaluarsa, terutama untuk produk kesehatan dan obat. Jika ada barang yang rusak atau tidak sesuai, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada supplier. Setelah itu, semua barang dicatat dalam sistem persediaan. Untuk tahap yang ketiga adalah penyimpanan dan penataan barang di toko. Produk disusun di rak sesuai dengan kategorinya, seperti produk perawatan wajah, perawatan rambut, obat-obatan, dan perlengkapan bayi. Penataan yang rapi bertujuan agar pelanggan mudah menentukan barang yang mereka cari dan merasa nyaman saat berbelanja. Tahap yang keempat itu proses penjualan kepada pelanggan. Pelanggan datang ke toko, memilih produk, lalu melakukan pembayaran di kasir. Pembayaran bisa dilakukan cash atau kartu atau menggunakan dompet digital. Nah, setiap transaksi yang terjadi akan otomatis mengurangi jumlah stok di sistem dan menambah data penjualan hari itu. Untuk tahap yang kelima adalah pelayanan dan promosi kepada pelanggan. Jadi, Guardian sering memberikan diskon promo member dan menawarkan penawaran khusus untuk menarik minat pembeli. Karyawan juga membantu pelanggan dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya produk untuk kulit sensitif atau vitamin untuk daya tahan tubuh. Untuk tahap yang terakhir adalah pencatatan dan laporan keuangan. Semua data penjualan dan pembelian dikumpulkan dan disusun menjadi laporan, seperti laporan penjualan, laporan persediaan, dan laporan laba. Laporan ini digunakan oleh manajemen untuk melihat kinerja toko, menentukan jumlah stok yang harus dibeli, dan merencanakan strategi agar penjualan bisa terus meningkat. Dengan proses bisnis yang teratur dan pelayanan yang baik, Guardian dapat menjaga ketersediaan produk, memberikan kepuasan kepada pelanggan, dan tetap memperoleh keuntungan untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Nah, kemudian agar Guardian dapat mencapai tujuannya sebagai perusahaan dagang yang menjual produk kesehatan dan kecantikan, nah perusahaan ini perlu menerapkan tata kelola yang baik atau good corporate governance. Dengan tetap memperhatikan manajemen risiko, tata kelola yang baik membantu perusahaan berjalan secara jujur, tertib, dan bertanggung jawab sehingga dapat dipercaya oleh pelanggan, karyawan, dan mitra usaha. Jadi, yang pertama itu, Guardian itu harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Nah, setiap karyawan perlu mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, mulai dari bagian pembelian, gudang, kasir, hingga manajer toko. Dengan pembagian tugas yang jelas, risiko kesalahan kerja seperti salah catat stok atau kesalahan pembayaran bisa dikurangi. Untuk yang kedua, perusahaan perlu menerapkan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Semua transaksi pembelian dan penjualan harus dicatat dengan rapi dan jujur. Laporan ini perlu diperiksa secara rutin oleh manajer agar dapat mendeteksi jika ada kejanggalan seperti selisih stok atau penurunan penjualan yang tidak wajar. Nah, untuk yang ketiga, Guardian harus memperhatikan
Manajemen risiko dalam pengelolaan persediaan. Produk kesehatan dan kecantikan memiliki risiko kadaluarsa dan kerusakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem rotasi stok seperti metode barang masuk pertama, keluar pertama, agar produk lama terjual lebih dahulu. Nah, selain itu, pengecekan tanggal kadaluarsa harus dilakukan secara rutin. Untuk yang keempat, dalam hal pelayanan. Jadi, Guardian perlu mengelola risiko keluhan pelanggan. Karyawan harus dilatih untuk melayani dengan sopan dan membantu pelanggan memilih produk yang aman dan sesuai kebutuhan. Dengan begitu, kepercayaan pelanggan dapat terjaga. Nah, untuk yang terakhir, manajemen perlu melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala. Hasil penjualan, kinerja karyawan, dan kondisi stok harus ditinjau untuk menentukan langkah perbaikan dan strategi ke depannya. Nah, dengan menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang tepat, Guardian ini dapat menjalankan usahanya secara efisien, mengurangi potensi kerugian, dan mencapai tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Dalam perusahaan dagang seperti Guardian, risiko fraud atau kecurangan paling mungkin terjadi karena perusahaan berhubungan langsung dengan barang dan uang setiap hari. Nah, salah satu risikonya adalah kecurangan kas di kasir, seperti tidak memasukkan transaksi ke sistem, kemudian mengurangi jumlah pembayaran yang tercatat, atau memanipulasi struk. Nah, risiko berikutnya itu contohnya memanipulasi data stok dan laporan, yaitu mengubah catatan persediaan atau penjualan untuk menutupi kesalahan atau kecurangan yang terjadi. Nah, agar risiko fraud tersebut dapat diminimalisasi, Guardian perlu menerapkan pengendalian internal yang kuat. Jadi pengendalian internal yang pertama itu perusahaan harus melakukan yang namanya pemisahan tugas. Misalnya, karyawan yang menerima barang tidak boleh menjadi orang yang mencatat stok di sistem, dan kasir tidak boleh merangkap sebagai bagian yang menghitung uang setoran harian. Nah, dengan begitu peluang untuk melakukan kecurangan tanpa diketahui orang lain menjadi lebih kecil. Nah, untuk pengendalian internal yang kedua, jadi Guardian perlu menerapkan sistem pencatatan dan teknologi yang baik seperti penggunaan sistem kasir terkomputerisasi dan barcode untuk setiap produk. Nah, setiap transaksi harus tercatat secara otomatis sehingga lebih mudah dilacak dan dibandingkan dengan jumlah stok fisik di toko. Nah, untuk yang ketiga, perusahaan harus melakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin. Contohnya itu, melakukan stok opname secara berkala untuk mencocokkan jumlah barang di sistem dengan barang yang ada di rak gudang. Nah, selain itu, uang kas di kasir harus dihitung setiap akhir shift dan dibandingkan dengan laporan penjualan. Nah, untuk pengendalian internal yang berikutnya, yaitu pengendalian internal yang keempat. Nah, di sini Guardian perlu menetapkan aturan dan sanksi yang jelas terkait kecurangan. Jadi, karyawan di sini harus diberi pemahaman bahwa setiap tindakan fraud akan dikenakan sanksi tegas. Nah, hal ini dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan. Nah, untuk yang terakhir, perusahaan di sini perlu membangun budaya kejujuran dan etika kerja. Nah, dengan memberikan pelatihan atau komunikasi yang baik dan contoh dari pimpinan, maka karyawan akan lebih sadar akan pentingnya bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, jika saya diminta melakukan audit internal di perusahaan Guardian ini sebagai perusahaan dagang, jadi tujuan utama audit di sini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai prosedur, aset perusahaan terlindungi, dan risiko fraud dapat diminimalkan. Nah, rencana audit ini akan disusun secara sistematis, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaporan hasil audit. Nah, untuk tahapan yang pertama adalah perencanaan audit. Jadi, pada tahap ini saya akan mempelajari profit dari perusahaan, struktur organisasi, serta standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku.
khususnya pada bagian pembelian, persediaan, penjualan, dan keuangan. Saya juga akan melakukan diskusi awal dengan manajer toko dan bagian terkait untuk memahami alur proses bisnis serta mengidentifikasi area yang memiliki resiko tinggi seperti kas di kasir dan pengelolaan stok barang. Untuk tahap yang kedua, penilaian risiko. Jadi, saya akan mengidentifikasi risiko yang paling mungkin terjadi, seperti pencurian persediaan, kesalahan pencatatan penjualan, dan kecurangan dalam proses pembelian. Nah, dari hasil penilaian ini, saya akan menentukan prioritas audit, sehingga fokus utama diberikan pada aktivitas yang memiliki dampak paling besar terhadap keuangan dan operasional perusahaan. Nah, untuk tahap yang ketiga adalah pelaksanaan audit lapangan. Nah, pada tahap ini saya akan melakukan pengujian terhadap sistem dan dokumen yang ada. Jadi contohnya itu, saya akan memeriksa dokumen pembelian dan mencocokkannya dengan barang yang diterima di gudang. Jadi saya juga akan melakukan pengamatan langsung di area kasir untuk memastikan transaksi penjualan itu dicatat dengan benar. Nah, selain itu saya akan melakukan stok opname secara sampel untuk membandingkan jumlah barang di sistem dengan jumlah fisik di rak dan di gudang. Kemudian untuk tahap yang keempat adalah evaluasi pengendalian internal. Jadi di sini saya akan menilai apakah pemisahan tugas sudah berjalan dengan baik. Misalnya antara bagian penerimaan barang, pencatatan stok, dan kasir. Saya juga akan menilai efektivitas penggunaan sistem kasir dan sistem persediaan dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Nah, untuk tahap yang kelima adalah penyusunan laporan audit. Jadi, hasil semua temuan tadi akan dirangkum dalam bentuk laporan yang berisikan kondisi yang ditemukan, penyebab masalah, dampak yang mungkin timbul, serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh manajemen. Nah, laporan ini akan disampaikan kepada pimpinan toko atau manajemen pusat untuk ditindaklanjuti. Untuk tahap yang terakhir adalah tindak lanjut audit. Jadi, saya akan memantau apakah rekomendasi yang diberikan telah dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya tindak lanjut ini, perusahaan dapat memastikan bahwa perbaikan benar-benar dilakukan dan risiko yang ada dapat dikurangi. Nah, untuk kesimpulan dari semua yang saya jelaskan, jadi Guardian sebagai perusahaan dagang di bidang kesehatan dan kecantikan memiliki proses bisnis yang dimulai dari pengadaan barang, penerimaan, dan pengelolaan persediaan, penjualan kepada pelanggan, hingga pencatatan dan pelaporan keuangan. Nah, agar tujuan perusahaan tercapai, Guardian ini perlu menerapkan tata kelola yang baik dengan pembagian tugas yang jelas, transparansi pencatatan, serta pengelolaan risiko, terutama risiko persediaan, kas, dan pelayanan pelanggan. Selain itu, pengendalian internal dan audit internal berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi fraud, meningkatkan efektivitas operasional, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur. Dengan sistem yang teratur dan budaya kerja yang jujur, perusahaan ini dapat menjaga kepercayaan pelanggan, melindungi aset, dan mencapai keberlanjutan usaha. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.